Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah sekalian, khususnya jamaah salat subuh Masjid Al-I'tisam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa kita bersyukur pada Allah, setiap kita mungkin tadi malam merasakan sesuatu yang di satu sisi bagi saya pribadi bersyukur karena Allah mengkaruniai hujan yang sangat deras. Tapi sungguh di satu sisi saya ketar-ketir, berdebar-debar, karena di samping hujan yang deras juga adalah kilat dan petir sampai menerangi kegelapan malam. Berdoa kita senantiasa kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang sering turun di musim seperti kita sekarang ini menjadi rahmat untuk kita sekalian dan tidak menjadi musibah, apalagi azab. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak dari banjir dan musibah lainnya segera Allah pulihkan, karena sungguh musibah itu, bencana itu sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak ada orang yang ingin. Hanya saja tidak sedikit dari manusia yang karena mungkin tidak beriman kepada Allah atau imannya sedang menipis atau terkalahkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga mengabaikan, menyepelekan, mengecilkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dengan tidak takut dan tidak malu untuk berbuat dosa, apalagi dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu, atau mungkin setiap kita juga melakukannya, baik kita tidak menuduh orang, betul, itu adalah sangat besar pengaruhnya bagi mempercepat dan memperbesar atau memperseringnya turun musibah dan bencana yang Allah turunkan. Karena itu satu-satunya yang termasuk solusi bagi setiap kita adalah bertaubat kepada Allah, rujuk kepada Allah, kembali memohon ampunan Allah, taat beribadah kepada Allah, jangan egois, jangan mumpung, karena sesungguhnya manusia itu tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan setiap
majelis ta'lim yang kita biasakan ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, bahwa talabul ilmi fariidatun, mencari ilmu itu adalah fariidah ala kulli muslimin, atas setiap muslim, dan bahwa taat kepada Allah, patuh kepada Allah harus memang berdasarkan ilmu. Terlebih tentang istiqamah di zaman sekarang adalah sangat-sangat mengharuskan kita untuk sering merapat bersama orang-orang yang bersama ingin istiqamah dan dekat kepada Allah, sehingga kita bisa kondusif di dalam membiasakan beribadah dan istiqamah itu. Jamaah sekalian, bahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan al-istiqamah, dan saya ingin memfokuskan pada pagi hari ini sub-bahasan terkait dengan kiat menghadapi fitnah keilmuan. Jadi kalau melihat ke belakang, saya mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita, ragam fitnah di akhir zaman itu ada 9. Yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian yang pertama dan sangat mengerikan, bahkan menentukan sikap kita terhadap fitnah-fitnah berikutnya adalah keilmuan. Jadi fitnah terkait dengan keilmuan. Masih ada 8 lagi ya yang kita harap bersabar. Nah, berikutnya adalah fitnah keilmuan. Fitnah keilmuan itu saya sudah sampaikan ada 9. Ada 9. Dan saya tidak akan bahas, tetapi saya akan tampakkan saja bahwa 9 ini adalah semuanya adalah harus kita ketahui, harus kita sadari, sehingga harus segera kita antisipasi. Jangan anggap sepele. Tadi sudah saya sampaikan, ilmu seseorang itu menentukan keyakinannya, menentukan pola berpikirnya, menentukan sikap hidupnya. Oleh karena itu, wajar kalau kita dahulukan untuk hal ini. Saya tambahkan waktu itu sekilas adalah tentang faktor ekstern. Faktor keilmuan yang munculnya dari luar umat Islam. Ini juga harus kita ketahui, harus kita sadari. Yaitu yang disebut dengan Islamophobia. Itu sebetulnya adalah datang, bukan dari Islam. Karena mustahil ya. Muslim fobi terhadap Islam itu mustahil sebetulnya. Tidak sehat dan tidak wajar. Tetapi ada upaya dari luar umat Islam mengesankan kepada umat Islam, lalu umat Islam yang tidak punya imunisasi yang cukup, lalu terdampaklah dia dengan anti terhadap Islam yang ada di dalam dadanya sendiri. Dan itu adalah disebut dengan Islamophobia atau Islamophobia. Kedua adalah Zandaqah. Saya tidak akan terangkan ya, ini judulnya saja. Zandaqah itu adalah mereka orang-orang munafik sebetulnya. Dan ini yang sangat-sangat berdampak kepada rusaknya Islam
dan carut-marutnya umat Islam. Mereka mulutnya Islam, penampakannya Islam, casingnya Islam, tetapi ngurek-ngurek Islamnya adalah sangat dahsyat. Kalau dengan kata lain sebenarnya adalah upaya orang-orang munafik. Mereka itu susah mengatakan mereka kafir, karena mereka memang pakaiannya Islam, kata-kata yang diucapkannya Islam, KTP-nya Islam, pakaiannya, pergaulannya dengan orang-orang Muslim. Tapi dia adalah satu barisan dengan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Sangat licin. Itu yang sebetulnya disebut zandaq. Dan terakhir, saya sebutkan dengan ad-dakhil. Ad-dakhil artinya adalah sesuatu yang masuk bertubi-tubi ke dalam Islam. Mencoreng-moreng Islam. Ikut campur urusan Islam. Dan seterusnya. Yang sekarang ini adalah akhirnya kita bisa melihat misalnya dengan adanya pemikiran yang liberalis, sekuleris, dan is yang lain, yang mungkin bagi umat Islam seolah itu adalah Islam. Padahal Islam sangat-sangat berbebas diri dari itu. Antara lain misalnya saya tambahkan lagi namanya rasionalis. Itu juga ad-dakhil. Nah, saya tidak akan jabarkan ya, tambah mumet saja kita karena di hadapan banyak sekali nih. Tapi kita fokus saja terlebih dahulu kepada agar kita punya bemper, punya imunisasi terkait dengan ilmu atau sumber ilmu atau informasi atau yang mendasari pola pikir kita atau filosofi hidup kita. Itu yang harus kita cari. Nah, jika itu adalah sampai kepada kita atau sebelum sampai kepada kita, apa yang harus kita sikapi? Nah, itu penting. Kalau syubhatnya dan segala macam itu adalah sangat banyak sekali, sehingga saya tidak ingin menambah ruwet masalah. Ya. Cukup dengan lamhah-lamhah saja yang menggambarkan tentang bahwa itu adalah berbahaya. Sehingga berikutnya adalah lebih baik kita berpikir, perkokohlah setiap diri kita dengan bekal yang benar. Zadul ilmi, bekal ilmu, mudah-mudahan Allah akan jadikan itu sebagai pintu hidayah bagi kita, sehingga kita terlindung dari berbagai ancaman dan fitnah itu. Jamaah sekalian, kita mulai ada 9 ya yang ingin saya sampaikan, dan ini saya dahulukan ya, karena memang nomor 1 ini sangat penting. Kiat menghadapi fitnah keilmuan itu ada 9. Yang pertama adalah doa. Jangan sepelekan. Ya, doa, gitu kan. Tidak, para jamaah sekalian. Berdoa memohon kepada Allah agar kita terlindung dari fitnah ilmu yang pastinya tidak bermanfaat, apalagi membahayakan hati kita, akidah kita, keagamaan kita, kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus menjadi suatu yang prioritas. Mudah-mudahan terbaca dalam slide. Allah berfirman dalam surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Thaha ayat 114.
Kata Allah, "Fata'ala Allahu al-malikul haqqu wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh." Ini saya akan lanjutkan, ya, tidak dijabarkan. Tapi yang paling penting dari ayat ini adalah yang terakhir, ujung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ini Rasulullah diajari oleh Allah agar katakan olehmu, ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Artinya adalah bahwa Rasulullah saja tidak pernah lepas dari memohon kepada Allah agar ditambah ilmu. Apalagi kita. Apalagi kita yang senantiasa rawan terhempas oleh badai, fitnah, apalagi ilmu, apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Jadi, para yang sekalian, selalulah berdoa kepada Allah. Sadarilah tentang pentingnya berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bahkan memberi judul, kata beliau, bab ma jaa'a fil ilmi, bab tentang ilmu, dan ada bab tentang qauluhu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Jadi potongan ayat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dijadikan sebagai judul bab. Bab perkataan firman Allah, katakan olehmu, ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Al-Imam Al-Bukhari terkenal dengan fikihnya di dalam hadis. Bagaimana kita ketahui tingkat dan kualitas kepahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap nas, khususnya hadis, itu adalah bisa kita cermati dari pemberian judul-judul babnya. Lanjut. Berikutnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal laili. Aisyah istri Rasul mengisahkan kepada kita bahwa kata beliau, Rasul itu apabila bangun di malam hari, bangun enggak kita di malam hari? Ya. Apabila bangun di malam hari, kata beliau, qala Rasul berdoa. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanak Allahumma inni astaghfiruka li dzambi wa as'aluka bi rahmatika. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bagi yang belum, tentu ini adalah tuntunan Rasulullah, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Az-Zahabi sakata an hadzal hadis, mendiamkan terhadap hadis ini, dan ini adalah kalau menurut Al-Imam Al-Hakimnya sendiri adalah sahihul isnad. Tetapi doa ini adalah penting untuk kita. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, wahai Allah, Engkau maha suci. Ya Allah, sungguh aku bermohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosaku. Ya Allah, aku memohon kepadamu kasih sayangmu. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu. Jangan Engkau plesetkan, jangan aku sesatkan hatiku setelah Engkau beri aku petunjuk. Ya Allah, karuniakan kepadaku kasih sayang darimu. Sesungguhnya Engkaulah pemberi karunia.
Jadi ini penting untuk kita pelajari, tapi saya hanya sampaikan mungkin untuk mempelajari, karena ini sebetulnya juga di dalamnya tauhid dan lain-lain. Jadi doa ya kalian sekalian. Atau doa yang sangat familiar, kita mungkin sudah hafal, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul. Rasul itu memperbanyak. Yuksir itu bukan banyak, tapi memperbanyak. Jadi kalau tadinya 10 tambahin 15. Kalau 15 tambahin 17, berarti sehari 17 kali dan seterusnya. Ucapannya yang didengar oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan kepada kita adalah ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkan, kukuhkan hatiku di atas agama. Ini adalah tameng. Ini adalah perisai. Ini adalah pelindung yang harus kita tidak boleh sepelekan. Bahkan Rasul memperbanyak. Apalagi kita di saat fitnah bertubi-tubi seperti akhir zaman seperti kita ini. Kata beliau, faqultu ya Rasulullah, Anas bertanya pada Rasul. Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, aku beriman, atau kami para sahabat beriman kepadamu, membenarkanmu ya Rasul. Apa saja yang engkau bawakan, yang engkau sampaikan, yang engkau ajak kepada kami beriman ya Rasul. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kita ya Rasulullah? Bisa dirasakan ya. Apa yang seolah kalau bahasa kita percaya diri, betul tidak? Kalau kasarnya sok pede, betul tidak? Tapi waktu itu Anas bin Malik mengatakan ini tentu bukan dengan sikap arogan sok pede itu, tapi sebetulnya jadi pelajaran untuk kita. Kita sudah beriman wahai Rasul, dan bagi kita ya para sahabat itu masya Allah imannya tidak bisa kita banding dengan kita sekarang. Kata Anas bin Malik, kita para sahabat sudah beriman padamu ya Rasul. Apa yang kau khawatirkan? Kata Rasul justru, na'am. Ya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'i Allah. Sesungguhnya hati itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha'u. Allah bolak-balikan hati manusia itu kapan saja Allah kehendak. Makanya kita sering kenal dengan istilah namanya labil, betul? Labil. Manusia itu selalu labil. Mikirnya hari ini begini, kemarin begitu, besok lain lagi, kan gitu, betul? Kalau manusia saat dia mungkin tidak berilmu begini, begitu berilmu lain lagi. Begitu dia tidak punya uang begini, begitu dapat rezeki banyak, lain lagi berpikirnya, betul? Jadi selalu ada perubahan dan pergerakan dalam pendirian dan sikap seseorang. Kata Rasul, itu yang aku khawatirkan. Jangan-jangan kalian pada saat apa, lalu hati kalian berbeda, pendirian kalian berbeda, keyakinan kalian berbeda, ilmu kalian berbeda, lalu kalian akan berbeda sikap dan cakapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah, wahai kaum muslimin, sejauh itu memikirkan tentang betapa sayangnya Rasul itu kepada kita. Jangan sampai terjadi. Karena itu wahai umat, berdoalah selalu kepada Allah. Jadi para sekalian, setelah doa ini kita ketahui, jangan sepelekan. Selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ingat, fitnah ilmu, khususnya ilmu, sekarang kita sedang bahas itu, di akhir zaman ini adalah
sangat-sangat deras dan besar. Orang-orang yang dulu waktu kita belajar Islam di kampung, dan kita sekarang mungkin masih kampung, tetapi begitu menjadi kota atau arus deras dari kota masuk, apalagi zaman sekarang adalah dunia ini bagaikan satu desa, kalau orang tidak punya filter dengan baik, dia akan mudah terjangkit oleh pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya. Dan itu adalah cukup membuat orang yang tidak imannya kokoh akan membuat bingung dan kemudian rapuh. Kalian sekalian, kita masuk kepada yang kedua. Sudah cukup, mudah-mudahan yang pertama terambil doa, ya, agar kita terbentengi dari fitnah ilmu, fitnah informasi, dan apa saja yang membuat kita berubah. Yang kedua adalah tumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab setiap kita sehingga kita bersemangat baik untuk talabul ilmi maupun untuk ta'lim. Kalau kita yang merasa bahwa saya belum bisa ta'lim itu maksudnya mengajarkan ilmu kepada orang. Ta'lim itu adalah naqlul ilmi minal muallimi ilal muta'allimi. Mentransformasi ilmu dari orang yang berilmu kepada orang yang belum berilmu. Itu namanya ta'lim. Kita biasanya kegiatan ta'lim, acara ta'lim, betul? Itu maknanya adalah seperti itu. Atau yang kedua, atau yang pertama yang saya sebutkan di sini, talabul ilmi. Talabul ilmi yang mencari. Kalau kita belum menjadi alim, jangan bosan untuk talabul ilmi. Karena fitnahnya juga bertubi-tubi datang tiap hari, bahkan semakin canggih. Kalian sekalian saya ambil satu saja. Silahkan coba antum prihatin enggak? Dalam satu berita, di situ disebutkan bahwa ada data. Katanya data kita saat ini masih ada 65% umat Islam di Indonesia yang masih buta aksara Al-Quran. Ini garis bawahi. Angka itu sangat tinggi untuk negara mayoritas Muslim, itu komentarnya. Yang memberitakannya adalah Menteri Agama. Dan ini masih baru, ya, karena bulan Juli yang lalu pada saat MTQ nasional. Ya mas kalian, kan kita baru beberapa bulan sekarang, jadi tidak mudah menggeser presentasi 65% jadi 50%. Berarti masih bisa jadi malah lebih nambah 70%. Orang yang buta aksara Al-Quran semakin hari semakin membludak. Apakah kita tidak perhatiin? Apa kita pasif, diam saja? Khususnya bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa kita gelisah kalau dompet kita kosong? Sementara kita tidak gelisah pada saat pintu syafaat Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan pintu syafaat? Kata Rasul, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Sebab Al-Quran besok pada hari kiamat akan datang kepadamu, memberi syafaat. Subhanallah, kan ini peluang syafaat namanya. Kalau kita punya dosa, kalau kita mungkin tidak layak untuk masuk ke dalam surga, na'udzubillah min dzalik, Al-Quran akan dijadikan oleh Allah sebagai bentuk rahmatnya memberi syafaat pada kita. Kenapa kita tidak tertarik membaca Al-Quran? Zaman sekarang tidak ada alasan orang tidak bisa baca Al-Quran. Tetapi kenapa presentasi ini naik? Ini pertanyaan. Ini salah satu sisi. Loh, kita berarti kaum musliminnya meneng wae. Diam saja. Imma punya ilmu mengajarkan Al-Quran, lalu diam saja.
atau kita bisa baca Quran tapi tidak membaca dan seterusnya. Tetapi intinya ini masalah. Silahkan cari lagi yang lain. Masalah umat ini banyak. Lalu munculkan apa peran saya dalam umat ini? Sehingga memunculkan kita bergairah thalabul ilmi. Sehingga umat ini terbentengi dari informasi-informasi ilmu-ilmu yang menyesatkan. Jadi para sekalian, yang ingin saya tekankan adalah coba tumbuhkan ketertarikan, rasa tanggung jawab. Kalau saja kita sudah tahu, saya sudah tahu, maka mengulang ilmu itu namanya murajaah. Murajaah itu mengulang. Jadi kalau saja kita mendengar, oh itu sudah saya tahu, iya sudah saya tahu juga. Kalau kita diingatkan, jadi semakin segar ingatan kita. Dengan segar, lalu mudah-mudahan semakin terpupuk gairah kita. Lalu belajar 1 hari 1 ayat, 1 tahun 360 ayat. Bayangkan kalau 3 tahun 1000, mantap. Jadi Quran itu 6 tahun. Kan begitu. Para yang sekalian, sekian tahun ya, 3 kali 6 berarti ya, 18. Ya. Tapi intinya kalau kita cicil, insya Allah akan ada dampaknya. Jadi para sekalian, poinnya adalah tumbuhkan. Ada enggak? Ini kemungkaran di mana-mana muncul. Orang-orang munafik selalu aktif. Saya ulangi, orang-orang munafik selalu aktif menggalakkan kemungkaran. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini Allah memberitahunya. Orang-orang munafik itu, kata Allah, selalu berusaha tak kenal henti untuk memerintahkan perkara-perkara yang mungkar dan mencegah, menyendat, mematikan perkara yang ma'ruf. Kita tidak membaca di masyarakat ada usaha itu, lalu kita diam saja. Allah memberikan pada kita sangat banyak, lalu kita tidak terima kasih kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi para sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ikut serta memurnikan ilmu. Seberapa persen pun. Saya ingin sampaikan, bukan perkataan saya. Al-Imamul Auza'i, seorang tabi'in. Beliau mengatakan begini, kata beliau, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin. Dah, segitu saja sebetulnya. Ilmu, antum ingin tahu ilmu itu apa? Kata Al-Imam Al-Auza'i, ilmu itu apa saja, mak. Apa saja. Tapi ja'a, dia datang. Bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, disampaikan, diwariskan sampai kepada para sahabat Rasulullah. Jadi gampangnya itu kalau antum ingin tahu ilmu atau bukan, tanyakan ini nyampe nggak pada para sahabat. Karena kalau nyampe pada para sahabat pasti nyampe pada Rasul, karena la tajtami' hadhil ummatu ala dhalalah. Umat ini tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Yang waktu itu Rasul sampaikan ummati itu adalah sahabat. Jadi para sekalian, kata beliau begitu, ilmu itu adalah apa saja yang sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kata beliau, ditepis di akhir, famakana ghairu dzalika falaysa bihi. Kalau antum temukan ada ilmu, nggak nyampe dari para sahabat, yakin itu bukan ilmu. Begitu, ikhwan sekalian. Jadi kalau menurut Al-Imamul Auza'i, ini pendahulu umat Islam, yang oleh Rasul disebut khairun nas, baik-baik manusia. Lalu diantaranya adalah tabi'in. Kalau kita tahu ada orang berbicara berceloteh sana sini, ya, berbicara membahas Islam seolah-olah Islam itu ini dan itu, tetapi tidak nyampe informasi itu. Ada asalnya, ada awalnya, berasal dari sahabat Rasulullah. Menurut Al-Imamul Auza'i itu bukan ilmu, sekeren apapun bukan ilmu. Begitu. Ini mudah-mudahan difahami dengan positif ya. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i ya. Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Manaqibu Asy-Syafi'i, manaqib itu mangkobah, mangkobah itu biasa dikenal biasanya oleh kita juga manaqib ya. Cuman dikenal kita biasanya umat Islam lebih mengenal manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, betul? Padahal seharusnya manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi menulis itu. Kata beliau, Imam Syafi'i begini, saya potong awal perkataan supaya tidak terlalu panjang. Kata beliau, la'an yubtalal mar'u bi jami'i ma nahallahu anhu qala syirki billah. Kalau ada orang yang Allah uji, orang itu dengan segala jenis perbuatan dosa. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita sekalian. Yang kecil dikerjain, yang gede dikerjain. Yang gede sekali-sekali, yang kecil sering dan rutin. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Seperti itu. Dosa itu seperti bagi dia itu bagian dari makan. Nafasnya setiap hari. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kata beliau, orang seperti itu lebih ringan. Lebih ringan dibanding dengan min an yabtaliyahullahu bil kalam, dibanding dengan Allah uji dia dengan orang itu terjeblos, terjerumus dalam al-kalam. Apa al-kalam ini maksud di sini? Filsafat. Filsafat bukan maksudnya adalah cara logika berpikir yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan. Tapi filsafat yang justru bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah perintis usulul fiqhi. Beliau menulis kitab yang sangat monumental. Nama kitabnya adalah Ar-Risalah. Para ulama sepakat sampai hari ini belum ditemukan lagi bahwa ilmu usulul fikih itu pertama kali yang menampakkannya, memunculkannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu adalah perlu dengan cara berpikir yang sangat tajam dan cerdas. Dan itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan yang cara berpikir orang tidak berpikir, tidak encer, tidak cerdas, tidak bisa mengelola ayat dan nas. Bukan, tetapi filsafat yang justru bertolak belakang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sekarang, ya, misalnya dulu ada T besar, T kecil, ya kan? Tuhan kecil T-nya, Tuhan T besar T-nya. Kayak gitu dibahas, gitu tidak. Lalu orang pada bingung, dan seterusnya. Ya. Itu adalah fitnah-fitnah. Lanjut, misalnya juga Al-Imam Syafi'i lagi. Ini saya bawakan agak banyak ya, 3 saya bawakan. Karena apa, kita di Indonesia ini bermazhab Syafi'i katanya kan. Tetapi jarang sekali kita serap, kita pahami apa sih yang dikatakan oleh Al-Imam yang agung ini. Masih Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi saya nukil dari kitab lain, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, kata beliau, hukmi fi ashabil kalami an yudrabu bil jari. Kalau aku yang menjadi hakim, kata Imam Syafi'i begitu, kalau kata bebasnya, maka putusanku adalah orang yang berfilsafat, yang dia adalah membawa orang memaham yang tidak benar, tidak tepat terhadap Islam ini, mereka adalah harus yudrabu bil jari. Mereka harus dipukul dengan pelepah kurma. Jarid itu pelepah kurma. Ya, mungkin di sini sudah mulai tumbuh ya pohon kurma. Nah, batang-batang apa dahan-dahannya itu, ya, daun-daunnya itu adalah cukup keras kalau sudah kering. Jangankan sudah kering, masih basah juga kalau untuk mau cicipi boleh lah.
Wa yuhmalu 'alal ibil, lalu tunggangkan orang itu di atas unta, karena waktu itu kendaraannya ada unta. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabair, bawa keliling lingkungan, keliling penduduk gitu. Asyair itu adalah asyirah, penghuni ya, keluarga besar atau suku. Wa yuqalalu, katakan kepada orang-orang untuk mempublikasikan dengan perkataan dia, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa akhadha fil kalam. Kata beliau, wahai manusia, ketahui inilah hukuman bagi mereka orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Hadis, justru menjadikan penggantinya adalah Al-Kalam. Maksudnya filsafat. Jadi kalau ada orang yang dia berpikirnya, logikanya bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan cara berpikirnya kan harus berpikir, kalau tidak berpikir gimana? Kita bertolak belakang dengan Al-Quran. Apa yang dihasilkan oleh hasil berpikir manusia itu adalah penting. Tetapi kalau pada hasilnya adalah menabrak Al-Quran dan hadis, apalagi menolak dan membangkang Al-Quran, ini orang kalau menurut Imam Syafi'i atau hidup, atau kita betul setia menjadi pengikut mazhab Syafi'i, orang itu harusnya divonis begini, dipukul, lalu kemudian dinaikkan ke atas kendaraan apa sekarang kira-kira yang pantas untuk mukul orang ini. Lalu berikutnya adalah dibawa keliling kampung, ya, keliling Karawang kalau di Karawang, ya, daerah mana begitu, lalu umumkan ini balasan orang gitu yang meninggalkan Al-Quran dan kemudian memikirkan, mendahulukan perkataan, pemikiran dan konsep manusia. Itu Imam Syafi'i. Satu lagi ya, satu lagi. Dalam kitab yang lain, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini lagi, madhabi fi ahlil kalami taqni'i ru'usihim bisyam wa tashriduhum fil bilad. Wah, ini orang-orang yang ahlul kalam, filsafat yang tadi ya, menabrak dan meninggalkan Al-Quran dan hadis itu, madhabku, madhab Imam Syafi'i, kata beliau adalah harusnya mereka itu adalah dipukuli kepala-kepala mereka dengan cemeti, siat itu saut ya, kalau orang mengendarai kuda atau delman kan selalu megang apa di situ, ya, pecut atau cemeti, betul tidak? Nah, untuk memukul kuda supaya dia selalu lari sesuai dengan keinginan daripada orang yang menungganginya. Untuk supaya mau dipukul itu, gunakan itu. Dan bahkan kata beliau, tasrid itu usir dari negeri. Waduh, ini Imam Syafi'i yang mengatakan ya. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah perkataan-perkataan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i saya nukilkan 3 untuk memberikan bukti kepada kita bahwa ayo kita harus punya spirit. Bagaimana Islam ini sampai kepada kita berasal dari sumbernya yang asli, Al-Quran, was-sunnah, as-sahihah, bukan dari pemikiran fulan. Sekarang ini para sekalian, kita kalau mengaji bisa jadi kita diberi PR sebelum sampai kepada ilmu. Karena yang kita dengar adalah pemikiran yang menyampaikan, bukan Al-Quran dan hadisnya. Harusnya kan disampaikan itu Al-Quranul Karim, As-Sunnah, As-Sahihah. Kita hanya membantu saja. Wahai umat, tuh lihat ayatnya, Allah berfirman begini. Ya umat, lihat Rasul bersabda begini, tuh hadisnya lihat. Betul. Kita memfasilitasi seorang alim itu, muallim itu, pengajar ilmu itu, memberi fasilitas atau memfasilitasi atau menjadi fasilitator bagi orang yang belajar sampai kepada Al-Quran dan sampai kepada Al-Hadis. Bukan yang dia ucapkan yang menjadi harus diambil oleh orang. Berarti yang diambil oleh orang itu perkataan, pemahaman, pemikiran orang yang berbicara. Bukan Al-Quran, bukan
Hadis. Berarti untuk sampai pada Qur'annya dan hadisnya kapan? Para sekalian, Rasul saja itu muballighun anillah. Rasul itu hanya muballigh. Muballigh itu penyampai. Apa yang Allah firmankan lewat malaikat Jibril oleh Rasul disampaikan pada umatnya. Karena itu tabligh, sampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Kita juga begitu. Kita tidak berwenang untuk ini dan itu lebih banyak. Yang penting umat itu mengerti ini Islam tuh ini. Jangan Islam ini menurut dompetnya seorang alim itu. Ketika umat bertanya tentang apa maksudnya ayat ini, apa maksudnya hadis ini, baru si alim itu memberi penjelasan. Tetapi hakikatnya yang paling primer adalah tausil. Tausil itu menyampaikan, menghubungkan, mengkoneksikan antara umat Muhammad ini dengan nilai asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Pak, yang sekarang ini yang harus kita pahami. Kalau kita mau sampai kepada pemahaman Islam yang benar, maka semua kita harus berpartisipasi untuk ini. Cari dari dalil yang asli, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, sahih atau tidak. Begitu. Jangan terpukau oleh penjelasan orangnya. Karena itu adalah membantu antum saja dalam menjelaskan. Hukum asalnya itu yang antum pelajari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini paham ini. Kadang-kadang ngalor ngidul. Akhirnya mana? Al-Qurannya mana? Hadisnya mana? Melongpong, nggak ada apa-apanya. Padahal kita tahu dalam setiap khutbah mengatakan, wa inna khairul kalami kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Mana petunjuk itu? Firman Allahnya mana? Sabda Rasulnya mana? Kok malah yang tidak lebih baik? Betul. Umat ini perlu diajarkan sesuatu yang lebih baik. Jangan yang baik, apalagi yang jelek. Betul tidak? Jadi para sekalian ini pahami. Kadang-kadang seperti ini saja itu adalah justru yang kebanyakan adalah belum dipraktekkan. Jadi pada sekalian, saya hanya menyampaikan itu, lihat orang-orang yang lebih alim sudah jadikan namanya juga imam. Imam itu dari ikutan. Imam Syafi'i itu diikuti, ya kita ikutilah. Nah, pada sekalian demikian yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah agar kita istiqomah dalam masalah ilmu ini. Maka yang keempat adalah saya katakan hidupkan ilmu. Hidupkan ilmu itu. Jangan dibuat mati. Hidupkan ilmu terutama koneksivitas ya. Talibul ilmi dengan sumber ilmu dan para pewaris ilmu generasi utama. Ya, pada sekarang begitu menurut saya. Kalau kita ingin istiqomah, sampaikan umat ini agar mereka punya gairah menghidupkan ilmu. Ilmu itu, waduh, para sekalian, yang sudah ada saja sudah banyak. Kitab-kitab para ulama itu sudah banyak sekali. Tinggal kita ngamalkan saja gimana caranya. Buat itu relevan, real, sesuai dengan kehidupan nyata kita, dan mudah sebetulnya. Kenapa kita mengadakan sesuatu yang baru lagi yang kemudian kita itu adalah membuat justru bisa jadi bukan tambah dekat, tetapi tambah jauh. Bukan tambah ngerti, malah tambah bingung. Ya, lihat, ada perkataan. Ya. Ini yang mengatakannya Abdullah Ibnul Mubarak. Ini kalau ulama ngerti lah beliau siapa. Ya. Kata beliau Abdullah Ibnul Mubarak ketika menjelaskan ya, yang saya katakan adalah istilahnya ya, tidak status hadisnya. Katanya ada hadis inna min asratis saati salasan ihdahunna an yultamasal ilmu indal asafir. Di antara ciri ilmu, ciri hari kiamat adalah ilmu
diambil dari as-shaghir. As-shaghir itu asghar. Asghar itu shaghir. Shaghir itu kecil. Apa maksudnya? Ilmu diambil dari orang kecil. Maksudnya apa? Kecil badannya. Kecil umurnya. Atau apa? Nah, saya sampaikan nih perkataan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Kata beliau, yang dimaksud as-shaghir itu, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Orang yang berkata berlandaskan kepada ra'yu mereka. Pendapat mereka, akal mereka, logika mereka, filsafat mereka. Nah, kalian sekalian, garis bawahi ya. Jadi antum kalau mau belajar ilmu, kalau tadi mau menghidupkan ilmu dalam diri antum, dalam masyarakat, jangan mengambil dari orang yang mendahulukan ro'yunya. Karena itu tanda hari kiamat. Kita kan ingin menghindar dari itu, betul? Menghindar dari fitnah ilmu. Dan ini adanya di akhir zaman. Kata Rasul nanti akhir zaman itu begini tuh. Ilmu-ilmu diambilnya dari orang-orang kecil. Kecilnya itu kata beliau bukan kecil umurnya, bukan kecil badannya, tapi mereka adalah berkata dari akalnya. Satu, dua. Atau dari yang kedua, yaitu diartikan ahlul bidah. Kata beliau Abdullah bin Mubarak, atau dia keluarkan ilmu, yang mengeluarkan ilmunya itu adalah ahlul bid'ah. Mereka orang-orang yang giat dalam mengesankan kepada umat ada sesuatu yang baru dalam Islam ini. Padahal itu urusan din. Padahal itu dulu Rasulullah tidak pernah menyampaikan dan menjabarkannya seperti itu. Jelas para sekalian. Jadi lagi-lagi saya katakan, kalau saja seorang murid itu kritis, tolong Ustaz, ini benar nggak Rasul begini? Nah itu boleh itu. Jangan marah itu ke Ustaz kalau ditanyakan. Ada nggak benar mungkin dari Rasulnya? Lalu jawab. Kalau tidak ya jangan mengaku. Nah, kalau ada orang yang kemudian tidak ada dari Rasulnya kemudian diajarkan, ya itu namanya bid'ah. Dan ini dalam urusan din ya, dalam urusan keagamaan, keyakinan, ibadah. Nah, kalau ada urusan itu, maka harus ada asalnya dari Rasulullah. Kalau tidak ada asalnya itu namanya baru. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu yang baru, kata beliau nih, Al-Imam Abdul Mubarak, itu berarti tanda hari kiamat. Orang mengambil ilmu bukan dari Rasul, tapi dari ahlul bid'ah. Nah, karena kita ingin menghindari fitnah itu, berarti antum jangan ngambil ilmu dari orang seperti itu. Siapa saja. Ini kan rumus, betul. Agar kita terhindar dari fitnah itu. Nah, kata beliau ada lagi, ya, namanya Abu Ubaid, di sini disebutkan, bukan. As-shaghir itu maksudnya begini, kata al-ilmu amman kana ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih keras lagi, teman sekalian. Yaitu ilmu yang diambil dari orang setelah sahabat Nabi. Wah, itu bisa menutup dari tabi'in tidak diambil, dari tabi'ut tabi'in tidak diambil, dari Imam Syafi'i tidak diambil, betul tidak? Karena apa? Hanya terpaku pada sahabat ini tentu adalah lebih mengkerucutkan, ya, mengkerucutkan dan lebih menyulitkan. Saya lebih cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnul Mubarak tadi, bahwa sebetulnya antum kalau ingin menghidupkan ilmu agar kita terhindar dari fitnah ilmu di akhir zaman, maka kita harus jangan mengambil ilmu dari orang yang mengedepankan ra'yunya, filsafatnya, logikanya, dan selainnya, atau dengan kata lain juga disebut dengan ahlul bidah. Itu yang keberapa? Yang keempat. Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dan sahih hadisnya menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani, kata beliau begini, ya, ini yang membawakan hadis ini Imam Abu Dawud. Di dalam sunannya itu adalah sumbernya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Hadis ini dibawakan oleh beliau Al-Imam Abu Dawud dalam masalah bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dan ahlul ra'yi tadi itu. Yaitu apa? Tentang kisahnya Ka'ab bin Malik. Ya. Bahwa Rasulullah melarang begini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa. Kata Ka'ab bin Malik, Rasul melarang untuk supaya tidak mendengar perkataan kami. Siapa? Antara lain adalah Ka'ab bin Malik. Karena apa? Beliau ini tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk. Oleh Rasulullah SAW, jangan kalian dengar dari orang itu. Orang yang sudah lawanan ataupun bersimpang jalan dari apa yang menjadi keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung dikat. Jangan kamu dengar dari orang. Apalagi dan orang-orang yang mengada-ada pemikiran-pemikiran seolah itu dari Islam, padahal bukan dari Islam. Nah, jadi para sekalian itu adalah yang harus kita ketahui. Kata beliau, fa wallahi ma radda alayhi salam, bahkan Rasulullah tidak membalas salamku. Jadi para sekalian, ini perlu penjelasan, tetapi mudah-mudahan dengan segera bisa ditangkap bahwa Al-Imam Abu Dawud mendasarkan hadis ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa wahai umat Islam, supaya menghidupkan ilmu Rasulullah, jangan ambil ilmu itu dari orang yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, ya berikutnya adalah poin-poin saja, yaitu menyebarkan ilmu dengan berbagai media cetak maupun elektronik. Ya, kalau kita ingin menghindarkan diri dari fitnah ilmu di akhir zaman, maka kita kalau tahu yang benar sebarkan, tahu yang benar sebarkan. Karena sekarang kan tidak ada alasan untuk orang tidak tahu sebetulnya kan. Media-media sudah terbuka. Jadi kalau kita tahu benar sampaikan, benar sampaikan, benar sampaikan. Supaya apa? Orang cepat tahu sehingga cepat terimunisasi dari fitnah-fitnah ilmu yang ada di akhir zaman. Lanjut. 6. Menyeru manusia pada ilmu dengan berbagai medianya. Ayo ajak umat Islam supaya mereka hadir di majelis ta'lim atau masuk ke suatu sekolah atau kampus atau pesantren atau mimbar atau seminar atau muktamar apa saja yang itu menjadi pintu-pintu ilmu supaya ilmu yang benar itu sampai kepada umat ini dan akhirnya terbentengilah dari fitnah ilmu yang akan muncul semakin banyak di akhir zaman ini. Ketujuh, amalkan ilmu. Amalkan supaya memang kita benar-benar membuktikan bahwa kita membentengi fitnah ilmu ini dengan cara apa? Ya kita amalkan ilmunya. Kalau kata Rasul bahwa kita adalah harus beribadah pada Allah dengan apa saja, misalnya ibadah-ibadah sunnah, misalnya tilawatul Quran, misalnya sunnah ratibah misalnya. Ya kita amalkan, upayakan. Nah dengan menghidupkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui itu, insya Allah kita akan terbentengi dari fitnah ilmu tadi itu, karena kita sudah ilmunya kita tahu, lalu kita amalkan. Jadi kalau ada yang datang pada kita, langsung akan terbentengi. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita amalkan. Kedelapan, melakukan penelitian dalam upaya kontribusi Islam bagi peradaban dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oh, ini adalah sudah level tinggi, ya, para peneliti, para intelektual, para pakar, para ulama yang mengerjakan ini. Ya, mereka punya kewajiban tersendiri untuk menampakkan, memunculkan, memberikan kesan kepada umat bahwa Islam juga adalah menjadi pembangun peradaban. Islam sangat relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu adalah banyak sekali yang tentu setiap kita adalah, kalau dalam tafsir misalnya ada antum misalnya boleh cari namanya at-tafsir al-ilmi. Ya, at-tafsir al-ilmi itu adalah menampakkan bahwa tafsir
Al-Quran, tetapi ditambah penjabarannya dengan pembuktian-pembuktian sains. Jadi Islam dan hubungannya dengan geologi Islam, dengan misalnya laut dan segala macam. Nah, para sekalian, itu ya waktu kita sudah banyak. Saya akhiri nomor 9 ya. Ini juga tidak setiap orang, ini adalah orang-orang tertentu ya, mendirikan berbagai lembaga yang berfungsi mendukung eksistensi para ulama yang berkiprah kontributif dalam bidang mensiarkan ilmu, baik secara kajian maupun secara kiprah mereka dalam menyikapi berbagai problematika umat. Itu adalah boleh bagi para ulama, para pakar, ya, para peneliti, ya, para ahli, para spesialis. Mereka sesuai dengan bidang dan spesialisasi masing-masing membentuk komunitas-komunitas, membentuk lembaga-lembaga, membentuk organisasi-organisasi sehingga mereka bisa mensiarkan Islam, bahwa Islam adalah relevan, bahwa Islam adalah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa Islam adalah bisa berperan di masa era modern sekarang ini, bisa menyesuaikan diri dengan dunia dan segala macam. Itu adalah kewajiban para ulama. Dan di Indonesia mengemukakan pendapat itu, membentuk organisasi itu, membuat komunitas itu dijamin oleh undang-undang, bahkan dasar Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya adalah ada fasilitas, tidak mengapa, ya. Tidak bertentangan dengan ulil amri, ya, untuk membuat lembaga organisasi yang kemudian itu adalah memberikan kontribusi pada umat untuk mendidik, mengedukasi sehingga umat ini terbentengi dari perkara-perkara yang tidak mendekatkan mereka kepada Allah, apalagi semakin mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, itulah barangkali poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan 9 ini ada yang kita mulai coba, mudah-mudahan kita dibentengi oleh Allah, selalu diberi hidayah oleh Allah untuk terhindar dari sesuatu yang membuat kita menjadi tidak benar dalam memahami Islam, dalam menerima informasi tentang al-Islam. Karena sekarang banyak ya pemahaman-pemahaman itu. Nah, demikian mudah-mudahan cukup. Silakan barangkali dari ada yang bertanya, Pak Vicky, atau tidak ada. Ustaz, mungkin untuk pertanyaan yang pekan lalu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Sebentar, ada yang duluan nih. Oh, ya, silakan. Ada? Tidak ada. Silakan. Ya, kalau pertanyaan pekan lalu, Ustaz, dari Ikhwan. Assalamualaikum, Ustaz. Sebentar, ilmu di sini. Ada yang bertanya di sana. Sebentar. Oh, oke. Tahun sebelum bumi diciptakan sudah ditulis di lauh mahfuz tentang takdir 50.000 tahun. Jadi kalau dari tahun ini 2021 itu jumlahnya tetap 24-nya. Nah, yang kedua tentang umur umat Islam itu hanya 1.500. Kemudian Isa al-Masih itu akan hidup lagi sekitar 40 tahun. Dan Dajjal itu berumur 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan dan 27 hari. Pertanyaannya adalah dengan hal ini menunjukkan bahwasanya kalau 1.500 tahun itu apa? Jadi saat ini adalah 1.433. Pertanyaannya apa? Berarti takdir yang ini memang umat Islam itu akan semakin lama akan semakin turun sehingga saat Dajjal keluar huruf kaf fathah di Dajjal itu tidak akan terbaca oleh manusia. Dan kalau hal itu benar, kalau 1.500 kita adalah 1.500 Hijriah, berarti 1.500 dikurangi 40 dan 1 bedanya 33, berarti
tinggal 15 tahun lagi. Pertanyaannya apa ini? Ikhwan ada yang nunggu. Bagaimana kan hadis tentang umat kita itu hanya 1.500, ya? Apakah 1.500 Hijriah, apakah itu 1.550 atau 1.509? Karena ada beberapa hal ini sebenarnya apa? Ya saat ini kita harus belajar lagi berbudaya, sehingga saat nanti apa Dajjal itu turun, umat Islam tahu kalau itu Dajjal. Ya. Yang paling penting dan konkret untuk kita kerjakan saat ini dan tidak untuk banyak berteori adalah bahwa kalau 60% dari umat Islam itu sekarang ini bermasalah, tidak bisa atau kurang mampu membaca Al-Quran, jadi antum hitung, misalnya kalau 270 juta, lalu misalnya ambil misalnya 70%-nya umat Islam. Berapa tuh? 70% dari 2,7 kali 7 sudah hampir 200 lah ya. Nah, 200 itu kalau misalnya 50% berarti 100 juta. Berarti 65% lebih dari itu, betul tidak? Itu sekarang tidak bisa baca Quran. Nah, konkretnya apa yang kita lakukan? Jadi menurut saya adalah konkret saja sekarang, aplikasi saja sekarang. Apa yang kita bisa lakukan? Ini ratusan juta umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Itu kerjaan kita. Nah, terlepas orang itu mau umurnya besok bisa baca kafir atau tidak kafir, Dajjal mau turun, Nabi Isa mau turun, sebetulnya itu adalah problema yang melatar belakang kita. Kalau kita terpaku dengan takdir Allah, itu kan sudah takdir tadi. Berarti kita sudah berhenti. Tidak perlu berusaha lagi. Udah, walaupun besok tidak bisa baca kafir di atas jidat si Dajjal itu sudah takdir juga. Nah itu hari kita membuat jadi pasif, membuat kita menjadi stuck, ya, terdiam. Sedangkan Ana sedang menggalakkan saat ini, ikhwan sekalian, coba rangsang nih segala kisah kita itu spirit dan kemauan agar kita terhindar dari fitnah keilmuan di akhir zaman. Ya, itu adalah nih ada masalah tuh. Antum terbangkit nggak gairah? Ratusan juta umat Islam nggak bisa baca Quran. Lalu setelah bubar kita dari majelis ini, mikir, ini PR baru nih, waduh gimana nih? Kita misalnya beli Iqra kayak perbanyak sama orang, gitu. Atau kita deteksi misalnya di tetangga kita siapa yang nggak bisa baca Quran, lalu kita sama-sama baca Quran. Itu yang saya ingin mudah lakukan. Tidak untuk yang kemudian bahwa itu adalah kaitan dengan takdir dan segala macam. Walaupun itu ada bahasannya tersendiri. Tapi supaya fokus, yuk kita sekarang ada PR nih, apa yang kita bisa kerjakan sehingga nyata. Hasil dari ngaji itu nyata. Ikhwan sekalian, untuk misalnya ada ikhwan yang misalnya kita nih ada berapa, lalu setiap orang ngecek, lihat ibunya bisa baca Quran enggak, bapaknya bisa baca Quran enggak, gitu kan. Lalu kakaknya bisa baca Quran enggak, paman bibinya bisa baca Quran enggak, istrinya, anaknya. Kalau itu saja kita bisa deteksi, insya Allah akan semakin mudah untuk keluar rumah. Nah, itu yang Anda masukkan, sehingga konkret saja kepada sesuatu yang nyata, tidak berbentuk pada teori lagi dan kajian lagi, karena betul itu sudah ada takdirnya dari Allah dan hari kiamat akan seperti itu. Tapi saya tidak sedang bahas itu. Bahasnya adalah bagaimana agar orang menjadi bergairah untuk mencari ilmu, karena nih ada masalah nih. Masalahnya banyak, tapi masalah yang tadi Anda maksudkan satu saja, nih itu ada data. Demikian ya, supaya nyata ya, sehingga umat Islam ini berubah, jangan sampai terus-menerus, apalagi tambah parah, tidak bisa baca Quran. Kasihan. Nanti tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Demikian. Akhirnya tadi kita tutup dulu ya yang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga ada acara berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan dari majelis pada pertemuan yang ke-6, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ilmu di sini apakah dibataskan pada ilmu din saja atau bersifat ilmu secara umum, termasuk ilmu dunia? Misalnya, apakah di sini termasuk media-media yang menyesatkan serta kebijakan-kebijakan dan informasi dari penguasa yang menyelisihi dan juga menyesatkan masyarakat
hari ini terjadi di negara Asia Tengah, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya. Islam hanya tinggal nama KTP masyarakat, hanya nama KTP masyarakat. Banyak yang sudah tidak paham isinya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Berarti dia menanyakan ini, Ustaz, apakah ini ilmu din saja atau ilmu dunia, Ustaz? Ilmu di sini. Ya. Ilmu itu adalah pada hakikatnya semua ilmu. Ya, pada hakikat semua ilmu. Karena dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat nanti akan ada membawa kesan bahwa Islam tidak memberikan batasan-batasan tentang ilmu dunia, gitu kan? Itu juga salah. Itulah yang disebut dengan sekuler. Jadi Islam tidak mengatur dunia lah, dan itu salah. Islam itu ngatur dunia dan ngatur akhirat. Perhatikan firman Allah. Kata Allah SWT, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhir. Cari olehmu melalui apa yang Allah berikan padamu, berupa nikmat banyak yang kita terima saat ini, kita rasakan saat ini. Apa? Gunakan nikmat itu untuk mencari negeri akhirat. Nah, masa apa yang kita dapat urusan dunia ini haram, lalu haram dipakai ibadah? Kan nggak mungkin. Nah, karena itu urusan dunia diatur oleh Islam. Nah, hanya saja banyak perkara-perkara operasional, teknis, penjabarannya itu adalah urusan dunia lebih diberi kebebasan. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara keduniaan kalian. Tetapi kaidah-kaidah mendasarnya halal, haram, subhat sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan ilmu umum itu, ilmu satu yang syar'i sudah jelas ya. Kalau ilmu syar'i disebut syar'i karena berasal dari syara'. Syara' itu adalah disebut syara' karena dia syari'. Syari' itu Allah dan Rasulullah, yaitu yang pembuat syariat. Jadi disebut syar'i karena landasannya Allah dan Rasulullah. Tidak bisa disebut ilmu syar'i kalau tidak berlandaskan, tidak bertumpu kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya ilmu syar'i. Tapi kalau ilmu ghairu syar'i, ada ilmu yang berasal dari empiris, misalnya dari pengalaman, ilmu yang berasal dari riset, misalnya penelitian, berasal daripada apa yang ditemukan oleh orang, ya. Dan itu adalah namanya ilmu dunia. Mungkin ilmu tentang darat, ilmu tentang laut, ilmu tentang udara, ilmu tentang angkasa, ilmu tentang manusia itu sendiri segala macam. Itu adalah ditelaah oleh manusia, maka kemudian disebut dengan ilmu kauni, ilmu bukan syar'i. Tetapi ingat, banyak ilmu yang didalami oleh para peneliti, ditemukan oleh para pakar, justru sebetulnya akarnya ada dalam Al-Quran. Ya kan, akarnya dalam Al-Quran. Buktinya adalah bisa dibuktikan. Yang tadi saya sebutkan, at-tafsir al-ilmi tadi itu memberikan bukti kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu bisa menjawab tentang sains yang ada dibutuhkan di negara dan di dunia saat ini. Islam relevan dengan ilmu, misalnya ilmu kelautan, ilmu bumi, ilmu angkasa, ilmu pesawat, segala macam itu ada sebetulnya. Nah, cuman tidak identik bahwa Islam atau Al-Quran identik dengan ilmu jiwa, identik dengan ilmu. Tidak, tetapi di dalam Islam, di dalam Al-Quran, mengandung tuntunan, dasar-dasar, prinsip-prinsip, pokok-pokok tentang hal-hal seperti itu. Jadi demikian. Nah, kalau dikatakan ilmu itu ilmu syar'i atau bukan, maka semuanya ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam doa kan kita begitu. Min ilmin la yanfa. Kita berlindung pada Allah, a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi dari ilmu yang bermanfaat kan kita mohon pada ya, as'aluka ilman nafi'an. Aku bermohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi semua ilmu yang bermanfaat kita harus cari, kita harus perdalam, kita harus ketahui, dan itu termasuk semua baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Adapun ilmu syar'i lebih fokus adalah karena manusia lebih butuh
untuk ilmu tersebut dalam rangka mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melandaskan keyakinannya, sehingga keyakinannya benar, sehingga ibadahnya benar, dan itu tuntunannya harus langsung dari Allah dan Rasulullah, bukan hasil temuan, hasil ngarang, hasil mimpi, hasil rasa, bukan, tapi harus berasal dari wahyu. Itu yang membedakan. Demikian. Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Terakhir ya, saya waktu. Nanti bisa dicicil, boleh di waktu yang akan datang. Ya, ada 2 pertanyaan sih, Ustaz. Bentar, Ustaz ya. Apa tuh? Ya, tadi lagi ada berisik, Bu Ustaz. Ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Pak Ustadz, kalau ilmu akan diangkat, apa persiapan yang kita harus lakukan? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Assalamualaikum, Ustadz, apa yang dimaksud dengan fitnah syubhat? Itu, Ustadz. Ya. Ilmu akan diangkat. Apa yang harus kita lakukan? Justru itu yang saya bahas pada pagi hari ini. Kan ilmu mau diangkat. Itu berarti fitnah di akhir zaman. Ya kan? Apa kiat kita apa? Nah, itu yang 9 langkah tadi saya sudah sebutkan itu. Antara lain, mumpung ilmu belum diangkat, mumpung kita pelajari sekarang. Jangan tunggu besok. Hari ini kita harus pelajari ilmu itu. Hari ini harus kita cari ilmu itu. Hari ini harus kita hidupkan ilmu itu. Hari ini kita harus praktekkan ilmu itu. Mumpung masih ada waktu. Nanti kalau sudah Allah cabut, nanti kalau sudah turun Dajjal, wah kita sudah nggak punya waktu. Apalagi kalau sudah sakit, ya tidak. Maka nanti bisa lagi untuk belajar. Karena itu sekarang, jangan tunda. Sekarang, mumpung ulama masih ada, mumpung masih kondusif belajar, mumpung kita masih mampu belajar sekarang. Jangan tunda. Nah, itu kata mumpung itu gunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu sehingga kita bisa sampai untuk mengetahui dan beribadah pada Allah dengan benar. Itu yang pertama. Tentang yang kedua, fitnah syubhat tadi ya. Ya, syubhat itu adalah ada 2 sebetulnya. Ini mungkin nanti di kajian lain bisa dijabarkan lagi. Yaitu manusia itu ada 2 penyakit. Penyakit yang pertama namanya syubhat. Penyakit yang kedua namanya hawa. Syahwat, kemudian hawa. Penyakit syahwat itu kaitan dengan makan, dengan minum, dengan menikah. Ya. Nah, kalau sudah kenyang, ya selesai. Kecuali orang yang abnormal ya. Orang yang abnormal itu adalah orang yang sudah kenyang, tapi tetap aja dia pikirkan 7 turunan. Itu namanya orang yang syahwat, itu penyakit syahwat. Nah, yang kedua adalah penyakit hawa. Nah, penyakit yang antum tadi sampaikan itu, penyakit syubhat itu, fitnah syubhat itu masuk dalam kategori penyakit hawa. Penyakit hawa. Dia salah, tapi ngaku benar. Itu sudah syahwat. Sudah syubhat. Jadi orang itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan pemahaman para pendahulu umat yang soleh, yang sudah radhiyallahu anhum, atau mereka yang muktabar dari para imam. Dia nyeleneh gitu ya. Mengajarkan kembali kepada tradisi nenek moyang misalnya, atau mengajarkan kepada sesuatu yang justru haram, tetapi dikemas sehingga dia seolah tidak haram, dan segala macam, itu adalah sebetulnya namanya syubhat. Kenapa disebut syubhat? Karena orang menjadi remang. Remang dia, ini halal apa haram? Ini boleh atau tidak boleh? Ini disuruh atau dilarang? Dia remang. Nah, itu namanya syubhat. Kalau ada orang yang berbicara mungkin seolah-olah dia berpikir, dia pintar, dia bermain logika, tetapi pada akhirnya orang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW. Bukan semakin dekat beribadah pada Allah, semakin tekun mendekatkan diri pada Allah, semakin soleh. Justru semakin nalar, semakin ngelantur. Nah, itu namanya, itu termasuk fitnah syubhat. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Dari mana syubhat itu adalah muncul? Ya tadi, dari satu, karena belajarnya dari as-shaghir. Tadi kan sudah disampaikan. As-shaghir itu siapa? Ya bisa jadi
dari orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang benci sama Islam, orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang berbicara dengan ra'yu, itu adalah sumber-sumber syubhat yang tersebar di dalam tubuh umat Islam. Nah, karena itu tadi saya sampaikan kiatnya adalah agar kita tidak terjangkit syubhat itu, carilah ilmu itu dari sumbernya. Ya kan? Jangan dari bukan sumbernya. Cari dari Al-Qur'an yang menjadi sumber, cari hadisnya yang sebagai sumbernya, atau cari alim yang rabbani, orang yang itu ulama rabbani, baru ambil ilmu. Tapi kalau orang itu bukan ulama rabbani tapi justru menjadi tokoh penyebar syubhat, ya jangan diambil. Nah, gitu. Itu yang saya maksud. Jadi mudah-mudahan jelas, fitnah syubhat itu justru itu masuk dalam kategori fitnah akhir zaman dalam masalah keilmuan. Dan tadi sudah disampaikan kiatnya. Jadi belajarlah rajin-rajin, tapi belajarnya bukan belajar dari filsafat yang dia membuat orang bingung. Dekatkan orang itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasul, dengan pemahaman yang benar, sederhana, mudah insya Allah. Tidak ada yang susah. Islam itu tidak ada yang susah. Justru Allah membenci yang susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Jadi kalau ada orang diajak ngejelimet berpikir lalu akhirnya belum jelas benar beribadah kepada Allah, itu hendaknya dihindari, karena itu yang mempersulit, dan itu adalah tidak dituntunkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Demikian. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat teman sekalian, dan sekali lagi kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah pada kita sehingga kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.